Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sidik NIM 2206060. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk tugas mata kuliah teori bahasa otomata yang dan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini. Di sini materi saya sumber mengenai bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Proses kompilasi dalam bahasa pemrograman C++ adalah langkah penting dalam mengubah kode sumber C++ menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang proses komplikasi kompilasi C++. Yang pertama itu pengembangan kode sumber atau source code development. Proses ini dimulai dengan penulisan atau pengembangan kode sumber dalam bahasa pemrograman C++. Kode ini biasanya ditulis dalam file dengan ekstensi CPP atau CC. Preprocessing atau prapemrosesan. Sebelum kompilasi kode sumber melalui tahap prapemrosesan, prapemrosesan mencakup penggantian makro, menghilangkan komentar, dan pemrosesan direktif seperti include yang menggabungkan file header. Yang ketiga, kompilasi kompilasi. Selama tahap kompilasi, kode sumber C++ diterjemahkan menjadi bahasa assembly yang merupakan ekstensi bahan bahasa mesin yang rendah. Proses ini dilakukan oleh kompiler C++ seperti G++ untuk sistem Unix atau Linux dan menghasilkan file objek dengan ekstensi O atau OBJ yang berisi kode mesin dalam format biner. Yang keempat, penggabungan atau linking. Kode objek dari berbagai sumber dan pustaka libraries digabungkan selama tahap linking. Proses ini dilakukan oleh linker dan menghasilkan file eksekusi biasanya dengan ekstensi exe di Windows atau tanpa ekstensi di Unix Linux. Eksekusi atau execution, file eksekusi yang dihasilkan selama tahap linking dapat dijalankan oleh komputer. Ini adalah tahap di mana program atau C++ dijalankan dan hasilnya dapat dilihat dari layar atau dalam bentuk output lainnya. Selanjutnya, untuk mendalami lebih lanjut tentang pemrosesan komunikasi dalam bahasa pemrograman C++, Anda dapat merujuk ke berbagai sumber seperti buku, panduan online, dan tutorial. Sebelum sumber yang dapat membantu Anda memahami proses kompilasi tersebut, ini lebih detailnya. Oke, di sini saya akan menyebutkan detailnya. Yang pertama itu buku pengajaran. Buku pengajaran C++. Buku seperti Accelerated C++ oleh Andrew Koenig dan Barbara E. Mo atau C++ Primer oleh Stanley B. Lipman, Josh Lazoye, dan Barbara E. Mo adalah sumber yang baik untuk memahami proses kompilasi dalam bahasa C++. Yang kedua itu dokumentasi compiler. Baca dokumentasi dari compiler C++ yang Anda gunakan seperti G++, GCC untuk sistem Unix atau Linux atau Visual C++ untuk Windows. Ini akan memberikan wawasan tentang opsi kompilasi dan perintah linker yang berbeda. Yang ketiga itu situs web atau situs web dan tutor online. Ada banyak tutorial dan sumber belajar yang menjelaskan langkah-langkah kompilasi dalam bahasa C++. Pencarian dengan kata kunci seperti C++, complication process atau C++ build process akan memberikan berbagai sumber yang berguna. Proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++ dapat berbeda-beda tergantung pada compiler yang digunakan dan lingkungan pengembangan yang digunakan. Ada beberapa compiler C++ yang populer seperti GCC, GNU, atau GNU Compiler Collection, Clang, dan Microsoft Visual C++. Masing-masing compiler
memiliki cara kerja dan pilihan konfigurasi yang berbeda. Anda dapat menemukan lebih banyak informasi tentang proses kompilasi C++ di dokumentasi resmi kompiler yang digunakan atau dalam buku-buku sumber daya online yang fokus pada pengembangan perangkat lunak C++ setelah proses kompilasi selesai. Anda akan memiliki ex- executable file yang dapat dieksekusi pada sistem operasi yang sesuai. Selain langkah-langkah di atas, ada berbagai opsi kompilasi dan pengaturan yang dapat Anda tentukan, seperti optimisasi kode, pengatur perpustakaan, dan sebagainya. Mungkin segitu saja tentang penjelasan saya pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan saya yang kurang sopan atau tidak baik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.